Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan memulai kuliah kita yaitu mengenai pengaturan suhu tubuh. Dalam pengaturan suhu tubuh itu tidak ada suhu tubuh yang tunggal ya. Jadi kalau dilihat atau diukur suhu tubuh kita itu bervariasi dari organ ke organ. Nah, secara termoregulasi tubuh merupakan suatu inti sentral ya. Jadi tubuh terdiri dari inti sentral yang dikelilingi oleh selubung luar. Nah, tentunya terdapat perbedaan antara suhu di dalam inti sentral dan suhu di selubung luar. Nah, suhu di dalam inti sentral, ya inti sentral itu contoh organ-organnya itu abdomen, ya rongga dada atau toraks, sistem saraf pusat dan otot rangka. Nah, suhu di dalam inti sentral ini harus diatur dalam regulasi yang ketat. Gunanya adalah untuk mempertahankan kestabilan homeostasis. Nah, suhu ini berfungsi paling baik ya suhu inti itu pada suhu kondisi yang harus terjaga dengan konstan tadi ya sekitar 37,7 derajat Celcius. Kemudian tubuh yang merupakan selubung luar itu adalah yang membentuknya adalah kulit dan jaringan subkutan. Nah, temperatur atau suhu pada selubung luar ini lebih dingin dari inti dan cukup bervariasi ya. Biasanya sekitar 20 dan 40 derajat Celcius. Dan itu tanpa mengalami kerusakan sebagai tindakan kontrol kita atau kontrol tubuh dalam mempertahankan suhu inti konstan. Tempat-tempat memantau suhu tubuh itu ada beberapa tempat ya, ada mulut, ada bagian aksila, bagian rektum, ya, bagian kendang telinga dan daerah sekitar temporal. Alat ukurnya tentunya sudah kita ketahui bersama yaitu termometer ya. Nah, suhu inti biasanya konstan ya, tetapi ada beberapa faktor yang membuat suhu inti itu bervariasi. Pertama, mungkin dengan adanya jam biologis tubuh. Biasanya dinyatakan bahwa pada pagi hari setelah bangun biasanya suhu tubuh lebih rendah daripada ketika sore hari. Kemudian wanita dengan daur siklus haid pada saat dia mengalami siklus haid dari ovulasi menuju ke menstruasi biasanya suhunya meningkat. Pada orang-orang dengan keadaan olahraga atau melakukan olahraga berat, biasanya suhunya lebih tinggi dari biasanya, yaitu sekitar mungkin sampai 40 derajat Celcius. Tetapi pada keadaan istirahat itu biasanya dinyatakan demam. Tapi pada olahraga itu biasanya dianggap normal. Semakin tua, tubuh ini semakin dingin. Orang dengan lanjut usia, suhunya akan dinyatakan semakin dingin dari yang belum lanjut usia. Kemudian faktor yang berikutnya adalah faktor tubuh yang terpapar ke suhu ekstrim, baik itu suhu yang lebih dingin atau sangat dingin atau ke daerah dengan suhu yang sangat panas. Itu sangat mempengaruhi suhu inti bisa menjadi bervariasi. Pengaturan suhu inti tubuh adalah suhu inti ini tentunya merupakan cerminan kandungan panas total tubuh ya. Jadi kita ketahui tadi suhu inti harus dipertahankan dalam keadaan konstan. Jadi asupan panas yang tubuh yang kita terima itu harus seimbang ya, atau yang ada dalam tubuh harus seimbang dengan pengeluaran panasnya yang ada dalam tubuh. Karena kalau tidak begitu maka kandungan panas total tubuh yang menjadi cerminan dari suhu inti tubuh tidak terjaga ya, sehingga suhu inti juga tidak menjadi konstan dan mempengaruhi nantinya kelak untuk homeostasis tubuh. Nah, asupan panas itu apa? Panas yang diperoleh dari lingkungan luar dan hasil produksi panas yang terdapat dari dalam tubuh. Nah, dan pengeluaran panas merupakan terpaparnya permukaan tubuh ya ke lingkungan eksternal. Jadi bisa disebutkan di sini jika suhu inti menurun, inti tubuh ya menurun, maka diperlukan produksi panas yang ditingkatkan karena itu tadi untuk menjaga keseimbangan homeostasis tubuh. Nah, jika suhu inti tubuh meningkat, maka pengeluaran panas akan ditingkatkan ya dan produksi panas akan diturunkan. Ini bisa digambarkan dengan dari gambar berikut. Suhu inti yaitu kandungan panas total tubuh itu harus tetap terjaga dalam kondisi
yang konstan dalam menjaga homeostasis tubuh. Dengan jika suhu inti menurun, tentunya akan terjadi asupan panas ya, asupan panas di dalam tubuh melalui produksi panas internal dan eksternal. Berikutnya adalah 4 mekanisme pertukaran panas ya yang terjadi dalam tubuh. Bisa terjadi secara radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi. Kemudian ini mungkin hal baru ya, ini tentang hipotalamus. Ini hipotalamus ini terdapat di sistem saraf pusat ya, bagian otak ya, dari bagian otak yaitu bagian temporal otak, lobus temporalnya. Nah, gunanya adalah sebagai termostat tubuh. Jadi di sini bisa menjadi pusat integrasi termoregulasi tubuh, yaitu pengaturan suhu di dalam tubuh. Nah, di dalam hipotalamus terdapat termoreseptor ya. Nah, disebut di sini ada pusat termoreseptor dan periferal termoreseptor. Jadi pusat termoreseptor lokasinya di hipotalamus, sistem saraf pusat, dan organ abdomen dengan fungsi memonitor pusat suhu. Ya, pusat suhu. Sedangkan bagian reseptor yang perifer dari termoreseptor ini itu memonitor suhu kulit melalui tubuh dan transmisi informasi ke hipotalamus. Jadi daerah-daerah bagian visceral atau bagian dalam tubuh itu mempunyai termoreseptor ke pusat, dan daerah wilayah kulit atau selubung luar ada termoreseptornya daerah perifer ya, periferal termoreseptor. Nah, di dalam hipotalamus sendiri dalam pengaturan suhu bagian-bagiannya dibagi atas dua, yaitu bagian regio posterior itu diaktifkan oleh adanya paparan atau informasi atau stimulus dari adanya suhu dingin ya di dalam tubuh. Kalau regio anterior itu diaktifkan oleh suhu yang hangat atau panas ya, daerah hipotalamus bagian anterior. Nah, ini jalur-jalur utama termoregulasi. Jadi perubahan suhu kulit baik yang di bagian perifer atau bagian di dalam tubuh itu akan disampaikan dari termoreseptor yang menerima rangsang atau stimulus ke pusat hipotalamus ya, untuk pengaturan atau termostat tubuh. Nah, hasil rangsangan atau stimulus yang disampaikan adanya perubahan suhu di berbagai tempat tersebut akan menjadi sebuah reaksi dari hasil dari stimulus yang disampaikan. Maka apakah akan terjadi perubahan volunteer dalam perilaku ataupun juga meningkatkan pengeluaran panas atau menurunkan pengeluaran panas dengan aktivitas di arterial aliran darah ya, dengan vasodilatasi atau vasokonstriksi, dan juga dengan aktivitas proses berkeringat dengan mengaktifkan kelenjar keringat. Nah, itu semua dilakukan atau distimulasi atau dibantu oleh neuron-neuron atau saraf-saraf simpatik ya. Kemudian dalam hal penurunan pusat suhu juga aktivitas tubuh melakukan suatu proses, yaitu namanya menggigil ya. Dengan menggigil itu adalah suatu keadaan involuntary primer. Di sini tubuh akan melakukan suatu kegiatan menggigil untuk meningkatkan produksi panas. Kemudian perilaku untuk meningkatkan panas juga dilakukan ketika penurunan pusat suhu, yaitu dengan lompat ke atas atau ke bawah dan tepuk tangan. Kemudian ketika terjadi peningkatan suhu, informasi atau stimulus, maka yang dilakukan tubuh adalah sebaliknya, yaitu dengan mengurangi
penggunaan otot dan membatasi pergerakan otot volunteer. Termogenesis tanpa menggigil itu didapati pada keadaan bayi neonatus karena kemampuannya untuk memproduksi panas itu sangat kurang. Nah, pada bayi neonatus itu terdapat lemak coklat atau bayi baru lahir ya, terdapat lemak coklat. Di mana lemak coklat ini sendiri memiliki mitokondria atau ATP untuk memproduksi ATP yang sangat banyak. Nah, dengan adanya ATP yang sangat banyak ini, itu kan tentunya energi akan dirubah untuk menjadi panas. Nah, sehingga untuk bayi neonatus, kurangnya kemampuan memproduksi panas ini bisa ditanggulangi atau didukung karena adanya lemak coklat yang bisa menjadi panas tubuh, menjadi produksi panas bagi tubuhnya. Ya. Kemudian kehilangan panas atau pengeluaran panas juga diatur oleh adanya pengaturan aliran darah ke kulit ya. Dengan pengaturan aliran darah ke kulit, ketika terjadi pengeluaran panas, maka aliran darah ke kulit akan mengalami vasodilatasi. Tapi ketika terjadi penurunan atau menurunkan pengeluaran panas karena suhu inti menurun, maka aliran darah ke kulit mengalami vasokonstriksi ya. Nah, ini tadi penyesuaian terkoordinasi sebagai respon terhadap adanya paparan dingin atau panas. Jadi kalau respon tubuh terhadap paparan panas atau paparan dingin, nah kalau untuk paparan dingin itu kan tadi disebutkan bahwa dikoordinasikan oleh hipotalamus anterior. Nah, respon yang dilakukan oleh terhadap paparan atau pajanan dingin ini dengan tentunya meningkatkan produksi panas dan penurunan pengeluaran panas. Apa yang dilakukan tubuh? Yaitu peningkatan produksi panas dengan menggigil, lalu peningkatan gerakan volunteer yang kita lakukan dengan loncat-loncat atau mengusap-ngusapkan tangan atau bertepuk tangan, atau juga dengan penurunan pengeluaran panas ya. Kulit akan melakukan vasokonstriksi, juga perubahan postur ya untuk mengurangi luas permukaan dengan mengerutkan bahu atau memakai baju hangat. Bagaimana respon terhadap pajanan panas? Ini dikoordinasikan atau diatur oleh hipotalamus anterior ya. Nah, tentunya dengan penurunan produksi panas dan peningkatan pengeluaran panas. Jadi keadaannya sebaliknya dari pajanan dingin ya. Bagaimana dengan penurunan produksi panas? Yaitu dengan penurunan tonus otot, penurunan gerakan volunteer. Jadi kita nggak usah melakukan gerakan seperti yang tadi untuk respon terhadap pajanan dingin. Dan juga peningkatan pengeluaran panas. Jadi kulit akan mengalami vasodilatasi atau tubuh akan berkeringat lebih banyak. Ya. Kita ketahui salah satu gejala yang sering dialami oleh seorang pasien atau yang datang nanti ke kita yaitu demam ya. Demam itu tentunya adalah peningkatan suhu tubuh dari suhu normalnya ya. Bisa peningkatan suhu tubuh ini dikarenakan adanya infeksi atau inflamasi. Jadi pada keadaan demam sebenarnya termostat hipotalamus ya disetel ya, diatur pada suhu yang lebih tinggi. Ya, jadi karena adanya infeksi atau peradangan ini terjadi peningkatan suhu tubuh ke titik patokan baru. Ya, jadi suhu tubuhnya meningkat dari biasanya yang normalnya. Jika kita lihat pada gambar ini, keadaan demam itu hipertermia atau pireksia sekitar 38 sampai ke atas ya, sampai bisa 40, 41, 42, 43. Jadi kalau sudah sampai 42, 43, 44 suatu keadaan bisa menyebabkan sampai terjadinya kematian. Tapi bisa juga suhu tubuh mengalami suhu yang lebih dingin dari normalnya, bisa dari 36 sampai ke bawah 35, 34 ya. Rentang antara
suhu tubuh yang normal itu adalah 36 sampai kurang lebih 37,7 atau 37,5 ya. Nah, di sini mekanisme pengaturan temperatur tubuh itu didasarkan pada adanya rangsang tadi ya. Tadi disebutkan suhu inti itu dipertahankan pada keadaan normal temperatur ya, yaitu keadaan homeostasis, yaitu 35,8 atau 36 sampai 37,8. Nah, jika ada rangsangan atau rangsangan suhu tubuh yang terjadi peningkatan suhu tubuh, temperatur suhu tubuh, contohnya adalah ketika tubuh sedang olahraga atau adanya iklim atau cuaca yang sangat panas, maka akan terjadi imbalance ya, ketidakseimbangan. Jadi aktivitas yang disampaikan atau ke termoreseptor bahwa tubuh ini sedang mengalami temperatur yang meningkat ya ke hipotalamus. Dengan begitu hipotalamus akan menyampaikan atau meneruskan rangsang untuk terjadinya aktivitas di pembuluh darah, khususnya bagian kulit, untuk mengalami vasodilatasi ya. Lalu terjadi peningkatan aktivitas di kelenjar keringat untuk mengeluarkan keringat, sehingga membantu tubuh untuk menurunkan atau mendinginkan badan, sehingga nanti pada akhirnya diharapkan tubuh akan mengalami penurunan temperatur atau suhu tubuh, menurun dan menuju ke homeostasis yang diharapkan, yaitu suhu tubuh menjadi konstan atau untuk terciptanya homeostasis. Begitu pula stimulus karena adanya penurunan temperatur suhu tubuh ya. Itu mungkin bisa disebabkan karena mungkin temperatur di lingkungan dia saat berada itu sangat dingin ya dari biasanya, sehingga terjadi penurunan suhu tubuh. Nah, tentunya dengan adanya penurunan suhu tubuh tersebut akan terjadi atau tercipta ketidakseimbangan, sehingga itu akan disampaikan ke hipotalamus untuk hipotalamus meneruskan atau menyampaikan informasi kepada bagian tubuh yang lain untuk segera melakukan cara untuk meningkatkan suhu tubuh yang lebih dingin dari biasanya, yaitu dengan melakukan vasokonstriksi di pembuluh darah bagian kulit ya, untuk membantu terjadinya kehilangan panas dari permukaan kulit ya dengan vasokonstriksi, ataupun dengan aktivitas otot skelet ya, otot volunteer, supaya menciptakan terjadinya panas, yaitu mungkin dengan menggigil atau meningkatkan tonus otot dengan tadi bertepuk tangan, atau juga dengan melompat-lompat ke atas atau dengan berlari-lari bisa, sehingga nanti diharapkan suhu tubuh akan meningkat dan akan mencapai kekonstanan inti atau suhu inti menjadi konstan kembali, yang diharapkan itu akan menjaga kestabilan homeostasis dalam tubuh ya. Tadi demam terjadi karena adanya suatu zat ya yang dikenal dengan nama pirogen. Nah, pirogen inilah yang dapat menyebabkan demam ya. Pirogen tersebut ada dua, yaitu pirogen eksogen, ya, tentunya itu yang berasal dari luar tubuh, dan pirogen endogen yang berasal dari dalam tubuh. Nah, proses terjadinya demam itu dimulai karena ada stimulasi sel darah putih, baik itu monosit, limfosit, dan neutrofil oleh pirogen eksogen, baik berupa toksin, mediator, inflamasi, atau reaksi imun. Sel darah putih tersebut akan mengeluarkan zat kimia yang dikenal dengan
nama pirogen endogen ya. Ya, pirogen endogen itu antara lain IL-1, interleukin 1, interleukin 6 ya, TNF alpha dan IFN. Pirogen eksogen dan pirogen endogen akan merangsang endotelium hipotalamus itu membentuk prostaglandin. Nah, dengan prostaglandin yang terbentuk itu akan meningkatkan set point termostat ya di termoregulasi hipotalamus. Sehingga dengan peningkatan patokan termostat tadi akan terjadi peningkatan produksi panas dan penurunan pengurangan panas ya, yang pada akhirnya menyebabkan suhu tubuh naik ke patokan yang baru ya. Lalu ada keadaan-keadaan juga yaitu hipertermia ya. Nah, ini hipertermia ini dibagi nanti ada yang fisiologis dan patologis. Jadi misalnya yang patologis bisa disebut di sini adalah peningkatan suhu tubuh di atas normal yang dapat diterima tetapi bukan terjadi karena adanya infeksi atau inflamasi. Tetapi mungkin ini pada latihan yang terus-menerus seperti yang dilakukan oleh atlet ya. Jadi bisa dilihat pada gambar ini yang itu ya, yang pertama. Jadi ketika olahraga, pada permulaan olahraga, laju produksi panas mula-mula melebihi laju pengeluaran panas sehingga suhu inti meningkat. Nah, ketika mekanisme pengeluaran panas secara refleks ditingkatkan, menyamai produksi yang meningkatkan inti menjadi stabil di titik yang lebih tinggi selama fase istirahat selama olahraga. Jadi nanti ketika kita berolahraga, maka terjadi peningkatan suhu di atas normal. Tetapi itu masih diterima oleh tubuh karena dalam berolahraga memang titik patokan suhu pada saat kita olahraga terus-menerus itu akan meningkat. Tetapi itu nanti ketika akan beristirahat, maka itu akan menjadi stabil lagi di titik tersebut nanti sambil dengan proses berkeringat ya. Maka suhu tubuh ketika memang pada saat beristirahat setelah melakukan latihan suhu tubuh itu masih terasa panas, tapi ketika proses pengeluaran keringat yang terus-menerus, maka suhu akan menjadi patok ke titik normal kembali selama fase istirahat. Walaupun itu belum tentu langsung berlangsung secara cepat ya, tapi mungkin dalam beberapa saat setelah istirahat. Dan itu normal ketika kita melakukan olahraga terjadi peningkatan suhu tubuh. Hipertermia patologis atau peningkatan suhu tubuh patologis juga ada ya. Itu bisa karena adanya peningkatan kadar hormon tiroid atau epinefrin, bisa karena tidak berfungsinya kelenjar tiroid dan medula adrenal. Nah, kalau tidak berfungsi, kedua hormon ini akan meningkatkan suhu inti ya. Jadi kalau tidak normal, maka suhu inti akan jadi tidak normal karena terjadi peningkatan laju keseluruhan aktivitas metabolik dan produksi panas. Kemudian hipertermia patologis juga karena malfungsi pusat dari kontrol hipotalamus sebagai set point ya, ada lesi atau luka. Nah, kalau ada lesi atau luka juga mengurangi kemampuan regular normal termostat hipotalamus sehingga menyebabkan terjadinya hipertermia. Nah, ada beberapa hal yang karena adanya paparan ya, berkepanjangan ke daerah atau ke tempat dengan suhu ekstrim. Di sini ada penyakit yang bisa disebutkan karena terkait dingin ya, dingin atau suhu yang dingin sekali. Nah, penyakit tersebut antara lain adalah frostbite. Apa itu frostbite? Frostbite adalah kondisi ketika kulit dan jaringan di bawahnya rusak atau mati akibat paparan suhu yang sangat dingin. Misalnya kita pergi ke Rusia atau ke tempat dengan daerah minus derajat Celcius, maka itu akan sangat mempengaruhi dan menimbulkan penyakit yang khususnya frostbite ini. Nah, frostbite ini keadaan terjadi di bagian tubuh manapun. Jadi bisa lebih kaki, tangan, telinga, hidung bisa kena ya, terpapar suhu yang tinggi ya.
bisa menyebabkan keadaan seperti pada gambar ini ya, bahkan bisa menghitam tangannya ya, bisa dilihat seperti pada gambar. Kemudian ada kondisi hipotermia. Jadi kondisi ketika suhu tubuh seseorang menjadi sangat rendah ya, biasanya kurang dari 35 derajat Celcius. Nah, ini terjadi akibat paparan atau terpaparnya tubuh ke suhu yang lebih rendah dari suhu tubuh kita. Nah, kalau keadaan terhipotermia ini terus dibiarkan, itu sangat berbahaya ya. Dia akan mempengaruhi fungsi lower otak, kita bisa apatis ya, kemudian terjadi disorientasi, lalu hilangnya mekanisme volunteer ya, nggak bisa lagi untuk melakukan apa-apa, lemas ya, terjadi depresi pusat pernapasan, aktivitas jantung berkurang, curah jantung menurun, dan akhirnya kalau begitu akan sampai menimbulkan kematian. Komplikasi yang tidak diharapkan jika terjadi hipotermia adalah frostbite. Jadi orang yang terkena paparan suhu rendah seharusnya langsung segera ditangani untuk bisa ditingkatkan lagi keadaan suhu tubuhnya yang sangat rendah itu. Mungkin bisa pakai jaket atau bagaimana supaya bisa keadaan hipotermia itu ditanggulangi. Mungkin AC apabila hidup kita matikan, atau memakai jaket atau memakai apa saja yang untuk menutupi suhu tubuhnya yang dirasakan dinginnya itu sampai nanti kembali ke suhu tubuh yang normal. Kalau apabila gangguan terkait panas ada namanya heat exhaustion ya, heat exhaustion. Jadi heat exhaustion ini merupakan kelelahan yang muncul setelah tubuh terkena suhu yang tinggi. Nah, selain akibat paparan suhu tinggi, kondisi ini bisa terjadi ketika melakukan aktivitas berat di tempat dengan kelembapan yang tinggi. Jadi kalau kita dengan kelembapan yang tinggi, tubuh tidak berkeringat. Jadi pengeluaran panas tidak terjadi. Maka itu bisa menyebabkan heat exhaustion, kelelahan akibat kepanasan ya. Jadi terdapat dua jenis heat exhaustion, yaitu kelelahan akibat kehilangan air dan kehilangan garam ya. Kehilangan air ya, tanda-tanda yang muncul meliputi kehausan yang berlebih, kelemahan, sakit kepala, dan kehilangan kesadaran. Sedangkan kehilangan garam itu tanda yang muncul meliputi mual, muntah, kram otot, serta pusingnya. Kemudian ada heat stroke atau sengatan panas. Adalah kondisi ketika tubuh Anda atau ketika tubuh kita mengalami peningkatan suhu tubuh secara dramatis dalam waktu yang cepat. Dan tubuh tidak, atau kita tidak dapat mendinginkan tubuh. Nah, jadi heat stroke ini biasanya terjadi pada seseorang yang merasa kepanasan hebat akibat paparan suhu yang panas dari sengatan matahari di luar batas toleransi tubuh. Nah, ketika heat stroke terjadi, maka kemungkinan akan terjadi kegagalan total sistem termoregulasi hipotalamus. Nah, keadaan heat stroke juga terjadi akibat olahraga yang berlebihan yang dilakukan pada lingkungan yang panas dan lembab ya, kelembapannya tinggi. Bisa juga terjadi karena penggunaan obat valium, di mana obat valium ini kalau dilakukan atau digunakan secara berlebihan akan mempengaruhi neurotransmitter pusat termoregulasi hipotalamus yang akan menyebabkan terjadinya gangguan atau sengatan panas atau bisa menyebabkan heat stroke ini terjadi. Ya, demikian yang bisa disampaikan terkait kuliah kita tentang pengaturan suhu atau termoregulasi ini. Demikian, terima kasih.